Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Zahratun Apir, yang kedua Fatimah Nur Khairiyah, dan yang ketiga Riyanda Miftahul Jannah. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan dan memberikan beberapa contoh keterampilan konseling. Layanan konseling merupakan salah satu kegiatan inti dari program bimbingan konseling. Untuk memberikan layanan konseling secara profesional, maka mahasiswa perlu mengetahui keterampilan konseling. Keterampilan yang pertama yaitu keterampilan opening. Penjelasan dari keterampilan opening yaitu membuka komunikasi antara konselor dan konseling. Dalam keterampilan ini bisa menggunakan dua bahasa, yaitu bahasa verbal dan bahasa nonverbal. Berikut contoh dari keterampilan opening. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Arianda, silakan duduk, Mbak. Iya, Mbak. Terima kasih. Yang kedua yaitu keterampilan attending. Keterampilan attending digunakan konselor untuk memusatkan perhatian kepada konseli agar konseli bisa mengungkapkan perasaannya. Keterampilan attending meliputi kontak mata, posisi badan, dan fokus mendengarkan. Berikut contoh dari keterampilan attending. Ada yang saya bantu, Mbak Arianda? Begini, Mbak, saya datang ke sini untuk melakukan konseling. Yang ketiga yaitu structuring atau pembatasan. Pembatasan ini bertujuan agar proses konseling dapat berjalan sesuai dengan tujuan. Pembatasan sendiri terdapat 5 jenis. Yang pertama yaitu time limit counseling, yang kedua time limit counselor, yang ketiga problem limit, yang keempat role limit, dan yang terakhir action limit. Dari kelima jenis structuring atau pembatasan ini, kelompok kami mengambil salah satu, yaitu time limit client. Berikut contoh dari structuring. Saya senang Mbak Arianda datang ke sini. Saya juga senang, Mbak. Namun pada kesempatan kali ini saya hanya memiliki waktu 30 menit saja karena jam 2 siang nanti saya harus bekerja. Oh begitu. Baiklah kalau demikian, kita manfaatkan waktu 30 menit itu dengan sebaik-baiknya ya. Iya, Mbak, terima kasih banyak atas waktunya. Yang keempat yaitu klarifikasi. Klarifikasi adalah menjernihkan pembicaraan yang masih kabur. Konselor memperkirakan apakah sudah benar makna yang disampaikan oleh konseling. Dan di sini konselor diperbolehkan untuk meminta penjelasan ulang dari konseling. Biasanya konselor menggunakan awalan kata pada dasarnya atau singkat kata dan lain sebagainya. Berikut contoh dari klarifikasi. Sebelumnya kalau boleh saya tahu kesibukan Mbak Arianda apa ya? Saya mahasiswa semester 6, Bu. Tidak hanya kuliah, namun saya juga bekerja. Berarti singkat kata Mbak Arianda kuliah sambil bekerja ya? Iya, Bu. Wah, saya salut sekali. Mbak Arianda sudah mengumpulkan uang sendiri untuk membeli kebutuhan Mbak Arianda. Keterampilan yang kelima yaitu reflection of feeling. Reflection of feeling digunakan konselor untuk memantulkan kembali perasaan atau sikap yang terkandung di balik pernyataan konseling. Biasanya didahului dengan kata agaknya, sepertinya, dan tampaknya. Berikut contoh dari reflection of feeling. Loh, kenapa? Sepertinya Mbak Arianda tidak bangga dengan diri Mbak Arianda sendiri. Begini, Mbak Arianda kan kesini atas keinginan Mbak Arianda sendiri. Jadi Mbak Arianda tidak perlu ragu dan tidak perlu sungkan untuk mengatakan permasalahan yang Mbak Arianda alami karena di sini tuh sifatnya rahasia. Keterampilan yang keenam yaitu restatement atau pengulangan. Keterampilan ini digunakan konselor untuk mengulangi pernyataan klien yang dianggap penting. Berikut contoh dari restatement. Jadi begini, Bu, semenjak saya bekerja, saya susah mengatur waktu antara bekerja dan juga mengerjakan tugas kuliah. Susah mengatur waktu? Iya, Bu. Keterampilan yang ketujuh yaitu acceptance atau penerimaan. Di sini konselor menunjukkan minat dan pemahaman terhadap hal-hal yang dikemukakan oleh konseli. Di sini bisa menggunakan dua bahasa, yaitu bahasa verbal dan bahasa nonverbal. Untuk bahasa verbal, biasanya konselor mengawalinya dengan kata, "Oh begitu, saya mengerti," lalu
dan lain sebagainya. Untuk bahasa nonverbal bisa menggunakan anggukan kepala, perubahan mimik wajah, dan lain sebagainya. Berikut contoh dari acceptance. Jadi saya susah mengatur waktu antara bekerja dan juga mengerjakan tugas kuliah. Karena kan saya ini kan nyambi kerja ya Bu. Jam 2 siang saya kerja, paginya itu kan saya kuliah. Jadi pulang kerja itu kan malam, saya itu udah capek, letih, dan tugas-tugas kuliah itu saya tunda untuk mengerjakannya Bu. Jadi hasil yang saya kerjakan itu mepet deadline Bu. Oh begitu. Lalu apakah Mbak Riana setiap hari ada jam perkuliahan? Iya Bu, ada jam perkuliahan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.